Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Aduh, kurang semangat ini. Saya buka pakai pantun dulu deh. Pagi-pagi makan kedondong. Aduh, Bapak Ibu tolong dong, saya cuma dibilang cakep kalau lagi pantun loh. Jadi tolong kalau misalnya saya pantun boleh Lebih bilang semangat lagi cakepnya ya. cakep-cakepnya. Iya betul. Boleh ya Kakak Vini nanti bilang saya cakep juga ya. Oke. Karena kalau partner itu harus saling bantu satu sama lain ya. Baik, pagi-pagi makan roti. Selamat pagi wahai pencari rejeki. Oke, biasanya kalau orang Betawi kan balas-balasan pantun ya. Coba dong bisa nggak balas pantunku? Aku pantunnya agak serius nggak apa-apa. Oh ya udah Karena nggak ini apa-apa. acara AMSI. Oke, boleh. Jadi mau agak serius. Oh iya boleh. Tapi nggak serius juga sih. Coba kita coba ya. Aku juga mohon cakep-cakepnya. Beli beras bersama Bapak. Cakep. Beras ditaruh di dalam tampa. Cakep. Tetap kerja keras. Pengurus AMSI Jakarta. Semoga selalu amanah. Luar biasa, cakep. Topiknya beras emang lagi mahal sih beras sekarang ya. Kita suruh semangat. Iya, Semangat. nggak apa-apa karena kalau misalnya nanti dilantik modal semangat pasti semuanya lancar ya, amin. Tetap semangat nggak? Karena ketambahan tugas kan mereka juga kan asosiasi media siber kan kebanyakan wartawan punya tugas di kantor, tapi semoga tetap selalu semangat. Semoga selalu semangat, itu harapan kita bersama. Dan nanti tentu harapan-harapan itu juga akan nyata terlihat, apalagi setelah pelantikan pengurus baru AMSI Jakarta ini terrealisasi ya. Baik, karena sudah banyak cakap tadi ya, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami perkenalkan diri, saya Valentina Sitorus. Dan saya Vidi Batlolone akan menemani Anda semua hadirin di sini untuk kita bersama menyaksikan acara pelantikan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia Jakarta untuk periode 2024-2028. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini. Ya agak deg-degan jadi pelan-pelan aja gitu ya. Padahal tadi pantunnya udah cakep banget loh. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan pada tamu undangan hadirin Bapak Ibu serta kawan-kawan semua di tempat ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak anggota Dewan Pers, Bapak Sabto Anggoro. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ketua Umum AMSI Wahyu Diatmika atau Bli Komang. Selamat pagi Bli. Dan untuk seluruh hadirin semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara pelantikan AMSI Jakarta periode 2024-2028. Hadirin semuanya, acara hari ini akan kita mulai dengan sambutan dari Ketua Umum AMSI Bli Komang atau Bapak Wahyu Diatmika, dan nanti akan dilanjutkan dengan prosesi pelantikan pengurus yang juga akan dipimpin oleh Pak Wahyu Diatmika. Tapi sebelumnya kami juga mempersilahkan tentu untuk sambutan yang pertama sebelum nantinya Bli Komang juga akan menyusul. Kami undang untuk hadir di atas panggung Bapak anggota Dewan Pers Bapak Sabto Anggoro untuk menyampaikan sambutan beberapa patah kata. Namun sebelum itu kami juga akan menyebutkan sejumlah rangkaian acara ya. Sebelum sambutan itu nanti atau setelah sambutan nanti sebenarnya acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah jelas sesuai dengan judul yang sangat besar di atas panggung ini, pelantikan pengurus AMSI Jakarta periode 2024-2028. Tentu nanti selanjutnya setelah acara pelantikan ini, acara tentu akan dilanjutkan dengan diskusi publik bertajuk urgensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan ini acaranya tentu setelah acara makan siang. Jadi yang mungkin masih ngantuk-ngantuk nanti diharapkan bukan semakin ngantuk lagi karena sudah konsumsi karbohidrat yang banyak ya, tapi semakin seru untuk kemudian menikmati dan juga bersama-sama kita menikmati diskusi urgensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Nah kemudian tentu acara ini juga tak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, utamanya juga sponsor dan juga donatur, karena perlu kami informasikan bahwa acara yang diselenggarakan oleh AMSI Jakarta ini disponsori oleh Astra International, Mind ID, Bank Negara Indonesia, Harita Nikel,
Goto Indonesia, Antam, serta Liu Gong Indonesia. Tepuk tangan untuk mereka yang sudah mendukung gelaran acara hari ini. Baik, kita akan mulai acara ini dengan mengawalinya dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dan untuk itu, hadirin, saya mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, sebelum kita sampai ke prosesi pelantikan, kami akan mengawali acara ini dengan sambutan-sambutan dan kami persilahkan kepada Ketua Pelaksana Acara untuk memberikan laporan acara. Oleh karenanya, kami persilahkan kepada Bapak Aliuddin Sofyan atau Mang Ali untuk menyampaikan laporan acara berikut dengan durasi waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Kami persilahkan Mang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sabtu Anggoro dari Dewan Pers, Ketua Umum AMSI Bapak Wahyu Biatmika Blikomang, juga dari Jamintel Kejaksaan Agung yang diwakili, juga para Dewan Pengawas AMSI, Komisi Etik, anggota dan hadirin semua yang saya hormati. Pertama, saya atas nama panitia ingin menghaturkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu sekalian ke acara ini. Acara ini nanti seperti tadi MC sampaikan akan disambung dengan dialog tentang pemberlakuan undang-undang perlindungan data pribadi. Dengan harapan semoga acara ini bermanfaat dan bisa menjadi pendorong kami untuk berkiprah lebih bermanfaat lagi di dunia jurnalistik. Yang kedua, tentunya sebagai panitia pelaksana, kami mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan dan ada sambutan ataupun tata cara pelaksanaannya kurang berkenan. Semoga di kesempatan yang akan datang bisa lebih bagus lagi. Tentunya pada kesempatan ini kami juga sangat berharap dukungan dari
bapak-bapak semua, dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para pendukung dan sponsor yang telah turut mensukseskan kegiatan ini, seperti dari Astra Internasional, dari Antam, dari Bank Negara Indonesia, dari Liogang, dari Goto, dan sebagainya. Itu saja. Dan oh ya, maaf, terakhir ingin kami sampaikan bahwa peserta kegiatan ini dan nanti sampai seminar itu ada dihadiri sekitar oleh 63 anggota yang semuanya dari unsur media dan juga dari perwakilan-perwakilan undangan termasuk dari sponsorship. Terima kasih, demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Mang Ali untuk laporan acara hari ini. Dan selanjutnya kami juga akan mengundang Bapak anggota Dewan Pers, Bapak Sabto Anggoro untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Bapak Ketua AMSI Pusat Bli Komang, nama resminya nggak hafal saya, Modan. Mas Yudjatmika, yang terhormat Mas Fatan selaku Ketua AMSI Jakarta, duet dengan Om Rusman yang tak henti-hentinya dari kemarin sampai tadi pagi mengontak saya, mengontrol saya. Saya ada kerjaan di Dewan Pers hari ini. Mas, langsung ke kita aja, jangan di Dewan Pers, udah biasa Dewan Pers. Nanti saya dimarahin sama yang memberikan tugas saya amanah. Saya juga ucapkan terima kasih kehadirannya Pak Irdat yang mewakili dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini dari Mintel, Pak Reda. Teman-teman sekalian, jadi saya ini biasa pasti pulang ke rumah sendiri karena saya adalah AMSI adalah bagian dari saya juga. Jadi sesibuk-sibuknya saya ketika diundang AMSI itu seperti panggilan dari Ibu Pertiwi gitu. Jadi siapapun, walaupun itu siapapun, tidak hanya mungkin posisi ketua atau sekjen, ketika saya ada waktu saya berusaha untuk memenuhi panggilan AMSI. Karena kenapa? Karena seperti reuni, kalau di sini kumpul semua teman-teman semua, jadi itu yang membuat saya harus memenuhi undangan ini. Dan saya lihat banyak tempat yang dulu tempat. Jadi dari jumlah ini berapa anggotanya Jakarta sekarang? Berapa? 63. Dari 63 ini kayaknya sepertiga atau seperlimanya itu saya sudah pernah bermain di situ. Ton, ketawanya jangan kenceng-kenceng, Ton. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini mau menyampaikan, kemarin Dewan Pers baru melakukan rapat untuk tahunan tahun 2025. Tapi rapat ini menjadi penting di tahun 2025 karena ada irisan di mana akan ada pergantian kepengurusan Dewan Pers dari periode 2022 sampai 2025 ke periode selanjutnya 2025 ke 2028. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan periode 2022 sampai 2025
yang paling menyibukkan kami selain kesibukan yang umum yaitu soal verifikasi dan pendidikan per UKJ-an, per UKW-an, yaitu kemarin kita keliling ke seluruh daerah, hampir di 34 provinsi, walaupun sekarang sudah 38 provinsi, yaitu untuk pelatihan soal pemilu. Dan dalam pelatihan pemilu di berbagai daerah itu justru waktu pelatihan untuk liputan pemilu yang daerah itu yang paling seru karena kadang terutama tidak sekedar soal keinginan politik, tapi ada yang lebih seru adalah di mana permainan jauh lebih besar, lebih keras, menyangkut orang kuat setempat dan juga menyangkut suku. Suku kayaknya lebih kuat dari sekedar kalau di Jakarta biasanya soal saranya lebih pada soal agama ya, suku. Nah, itu adalah masalah-masalah klasik di mana kita menghadapi bersama. Teman-teman sekalian, saya mau menyampaikan dalam diskusi kemarin di internal, ada beberapa tantangan klasik Dewan Pers dan Pers Indonesia. Dewan Pers dan Pers Indonesia telah berhadapan dengan sejumlah tantangan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun dan ada beberapa malah penambahan yang belum sepenuhnya semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Pertama adalah soal kebebasan pers. Bagaimana kita menjaga kebebasan pers atau kemerdekaan pers di tengah tekanan politik, ekonomi, dan sosial itu menjadi tantangan utama. Kedua adalah kualitas jurnalisme, kualitas jurnalistik. Bagaimana kita mempertahankan jurnalisme yang akurat, independen, dan etis di tengah persaingan media yang semakin ketat. Yang menyedihkan dan ini fakta adalah juga tantangan tentang ketenagakerjaan wartawan yang masih klasik, yang masih model lama, yaitu menjamin bagaimana kita sama-sama menjamin kesejahteraan wartawan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja media. Kita tahu dan beberapa kali tentu aja saya juga ikut prihatin, bahkan kemarin saya juga dapat WA, Mas, saya ingin main ke Padepokan Asa. Kenapa? Saya sekarang bebas, Mas. Bebas kenapa? Saya sudah dirilis, Mas. Loh, kenapa? Ini sekarang masih 8 orang, Mas. Bulan depan 11 orang, bulan depan lagi 9 orang. Sedih. Saya tentu saja menerima dengan tangan terbuka, mereka datang untuk diskusi sama kami, tapi ketika itu adalah bagian dari bahwa mereka sudah dirilis oleh perusahaannya atau di PHK, itu tentu saja menjadi hal yang mengagetkan dan menyedihkan. Kemudian juga tentang perkembangan teknologi, itu adalah salah satu juga masalah klasik. Dalam hal ini adalah bagaimana semua teman-teman di sini media beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dampaknya terhadap industri media. Kita dihadapkan paling dekat tentu saja apakah itu berkah, apa itu musibah dengan adanya AI. Dalam hal semua tergantung bagaimana weapon itu, senjata itu siapa yang pegang. Selain AI sebenarnya ada juga kalau di beberapa negara sudah teknologi yang lain adalah Web3 atau blockchain. Sudah mulai ada peluangnya juga misal di NFT kan dan macam-macam. Begitu juga kemarin kalau teman-teman mendengar ada yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg yang dia bilang bahwa tahun 2030 katanya smartphone akan tergantikan sama smart glasses katanya. Jadi kacamata nanti sudah gini aja sudah bisa baca semuanya. Jadi kalau sekarang aja kita ada jarak gini kita sudah abai sama teman gitu kan. Apalagi kalau sudah semuanya sudah di sini. Jadi kita sudah dikuasai semuanya. Apa enggak semakin abai? Ya kan? Jadi itu adalah salah satu tantangan ke depan yang mungkin apakah prediksinya Mark Zuckerberg itu benar atau dia hanya sekedar bisnis karena bagaimanapun juga yang menggaungkan tentang VR sama AR itu adalah Meta Group. Dan tantangan yang terkini mungkin beberapa teman di sini juga ikut bersama Dewan Pers untuk
soal satgas kekerasan terhadap jurnalis, di mana ada serangan cyber, jadi munculnya intimidasi, kriminalisasi, doxing, dan bentuk serangan digital lainnya. Bahkan teman-teman ketahui yang pernah saya dan Anton waktu itu bersama-sama sama Setri juga bersama-sama ke Polda untuk melaporkan tentang tiba-tiba beritanya saya waktu itu masih di tempat mantan saya. Oh, ada Mas ada Adin di sini. Ya, tiba-tiba berita kami hilang 7, kita pasang lagi, dinaikkan, hilang lagi. Itu adalah sebuah serangan yang kalau sudah DDoS itu sudah sering, tetapi ini yang lain lagi. Dan beberapa teman di Narasi waktu itu sampai sekarang belum ada kabarnya, kejelasannya. Narasi beberapa handphonenya teman-teman tiba-tiba tidak berfungsi. Itu adalah bentuk intimidasi, serangan yang lain yang perlu mendapatkan perhatian. Begitu juga masih di dalam, tadi kita ulangi lagi, adalah soal ketenaga kerjaan, tapi dalam konteks ketenaga kerjaan di era digital. Pemutusan hubungan kerja sepihak dan potensi pemberedelan lembaga pers mahasiswa juga menjadi masalah. Dalam konteks ketenaga kerjaan di era digital itu adalah berkaitan dengan bagaimana beberapa tadi yang saya sampaikan soal AI, sudah banyak beberapa perusahaan apapun platformnya sudah mulai merasa bahwa AI bisa menggantikan sekian SDM. Saya pernah diajak diskusi sama teman-teman Aji. Salah satu rekomendasinya adalah meminta kepada Dewan Pers untuk supaya media-media untuk memperhatikan jangan sampai menghilangkan tenaga kerja karena adanya AI. Itu memang sesuatu yang sulit. Saya terus terang tidak bisa memenuhi karena bagaimanapun juga adalah teknologi adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa membatasi, nanti akan ketinggalan. Tapi justru disitulah bagaimana teman-teman semua bisa berenang di antara teknologi-teknologi baru yang bermunculan. Dan juga ancaman di tahun politik adalah salah satu bagian, walaupun mungkin sudah pilkada serentak dan sudah pemilu, bagaimanapun juga tekanan dan intimidasi yang meningkat ketika pilpres dan pilkada serentak kemarin itu menjadi perhatian kita bersama. Artinya secara laten masih selalu muncul. Dan satu lagi yang menjadi perhatian adalah bagaimana kemarin kita melakukan hasil IKP. Salah satu rekomendasi dari hasil IKP adalah semakin ketergantungannya media terhadap instansi, dalam hal ini Pemda. Maka saya dan Bli ikut aktif diskusi dengan teman-teman Bappenas yang akan mengusahakan salah satunya solusinya dengan semacam endowment atau trust fund. Jadi nanti, tapi mekanismenya belum diketahui, masih dalam persidang diskusi. Mungkin teman-teman yang ingin terlibat bisa punya pikiran, bisa dimasukkan dalam diskusi itu. Dan saya juga menyambut baik hari ini teman-teman melakukan diskusi berkaitan dengan PDP, perlindungan data pribadi. Teman-teman sekalian, sebagai salah satu konstituen Dewan Pers dan aktor penting dalam ekosistem pers di Indonesia, AMSI, wabil khusus AMSI Jakarta, sebagai barometer media di Indonesia harus mampu membebaskan diri dari persoalan-persoalan di atas yang saya sampaikan tadi. Caranya, saya mengusulkan siapapun di dalam anggota AMSI yang memiliki kemampuan dan berhasil menemukan cara dan strategi bagaimana mengatasi hal-hal di atas, bisa melakukan kolaborasi dengan anggota lainnya. Karena era ini, saya masih selalu ingat, lebih dulu disampaikan banyak kesempatan oleh Bli Komang bahwa ini adalah era kolaborasi, agar kita semua tidak tergerus oleh teknologi. Bahkan akan lebih baik kalau dilakukan ada semacam sharing session. Dengan demikian, AMSI Jakarta tidak hanya pada tataran mempertahankan bisnis, mencari cuan, karena saya juga sering dituduh sebagai romo cuan,
tapi memberikan makna bagi ekosistem pers secara luas. Berbisnis media secara elegan, beretika, dan tetap independen. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Bapak anggota Dewan Pers, Sabto Anggoro, luar biasa tadi selalu menganggap AMSI sebagai rumahnya. Iya, dan tentu tadi pesan terakhirnya adalah ketika nanti pengurus AMSI Jakarta sudah dilantik, yaitu tadi ya, bagaimana bisa mewujudkan kolaborasi agar tidak tergerus dengan teknologi dengan beberapa pihak, utamanya tidak hanya cari cuan, tapi juga tetap mengedepankan nilai-nilai jurnalistik yang elegan dan juga beretika. Itu tadi pesannya yang harus diingat, yang kelihatannya jadi beban berat ya, belum dilantik tapi pesan-pesannya udah banyak. Gak apa-apa, kita doakan bersama, kita support karena semuanya kalau gotong royong pasti semuanya bisa berjalan Tampaknya mulus gitu. Pengurus yang akan dilantik pasti siap. Pasti siap. Oke, selanjutnya kami juga kita bersama masih akan mendengarkan sambutan yang lagi-lagi akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Diatmika atau Bli Komang. Jadi kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Tugas saya hari ini ada 2, jadi saya akan sedikit overview tentang apa tantangan kita ke depan, melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Sabto. Ada beberapa message yang mungkin bisa kita lebih spesifikkan gitu ya, karena Romo kan sudah di Dewan Pers, jadi memang strategisnya di ekosistem pers. Tapi untuk AMSI sendiri kebetulan kita baru selesai rapat kerja pengurus harian di Bogor, kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu kita bahas bersama-sama. Tugas saya yang kedua adalah nanti melanjutkan prosesi ini ke pelantikan pengurus. Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, teman-teman dari Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan ini jadi kolaborasi kita jadi makin intensif setelah ini, Pak Irdad dan teman-teman dari Kabid Humas, kemudian juga teman-teman pengurus AMSI DKI Jakarta yang hadir hari ini, wajah-wajah yang bersemangat untuk 3 tahun ke depan, 4 tahun ya kita periodenya, baru diubah ada ART kemarin. Dan juga teman-teman rekanan, mitra, kawan baik AMSI yang hadir. Saya lihat ada Mas Damar yang selalu hadir dari Huawei, terima kasih banyak Mas Damar. Juga teman-teman dari Astra, Goto, sponsor yang lain, Mind ID, Antam, siapa lagi tadi? Banyak ya, AMSI Jakarta ini selalu sponsornya banyak. Terima kasih banyak sudah mensupport kegiatan AMSI pada pagi hari ini. Jadi saya singkat saja untuk bagian pertama tadi sudah disampaikan oleh Mas Sabto, tantangannya ke depan luar biasa, kondisi industri kita masih turbulence. Tapi kabar baiknya kemarin One IFRA, World Association of Newspaper, baru rilis asesmen mereka untuk dunia media dan penerbitan pers digital tahun lalu. Porsi revenue dari iklan, publikasi iklan ya, display itu sudah di bawah 50%. Jadi salah satu, mungkin teman-teman juga sama-sama paham, salah satu sumber dari disrupsi di bisnis industri media itu ketika perolehan iklan sebagai revenue utama media itu turun drastis, tergantikan oleh platform. Klien-klien, perusahaan lebih suka beriklan di tech platform ya, di Google, di Facebook, di Twitter, karena lebih measurable, lebih trackable, dan seterusnya. Dan karena disrupsi itulah kemudian kita semua di dunia publisher ini mencari model bisnis baru. Nah, kabar baiknya sudah mulai stabil begitu reportnya One IFRA yang kemarin saya baca, saya bisa share di grup nanti, karena pendapatan iklan yang terutama yang tadinya menjadi motor utama untuk industri media sudah turun di bawah 50%. Jadi rata-rata sudah 45%. Selebihnya dari mana revenue untuk industri media? Ada yang dari event,
ada yang dari layanan-layanan lain, riset, konsultasi. Jadi sudah mulai ke beyond media itu sudah mulai establish model itu. Jadi saya kira apa yang terjadi di tataran global itu bisa jadi insight untuk kita di Indonesia. Jadi kuncinya tetap harus inovatif dan kreatif. Nah itulah kenapa AMSI kita dirikan 2017 lalu kan. Karena kita kepingin memastikan ekosistem bisnis media kita memungkinkan terjadinya inovasi-inovasi yang membuat kita berhasil masing-masing membangun model bisnis yang spesifik untuk sustainability perusahaan media kita. Jadi tugas AMSI sebagai asosiasi ada di level ekosistemnya, tapi solusi-solusi bisnisnya ada di teman-teman anggota. Jadi nggak mungkin AMSI diminta untuk carikan revenue buat anggota, nggak mungkin. Tapi AMSI bisa membantu membuat ekosistemnya lebih kondusif sehingga teman-teman bisa berinovasi. Teman-teman bisa punya kapasitas yang lebih baik untuk menciptakan solusi-solusi produk, solusi-solusi konten yang kemudian bisa menghasilkan revenue. Nah untuk itu kita sudah banyak melakukan inisiatif, tetapi ke depan saya kira kita akan mulai lebih terstruktur. Di Raker kemarin setidaknya ada 3 kaki ya dalam ekosistem kita yang harus diperkuat. Jadi kalau selama ini konten udah banyak tuh, kita bicara soal bagaimana membuat konten publisher itu lebih audience first. Bagaimana membuat informasi yang kita sajikan di media kita masing-masing lebih relevan untuk audience. Kita sudah banyak bicara itu. Yang belum banyak kita bahas adalah kaki keduanya nih di luar konten, yaitu teknologi. Jadi bagaimana memastikan publisher punya akses terhadap teknologi yang memungkinkan konten kita sampai terdistribusi kepada audiens yang tepat. Nah ini jadi agak problematik karena teknologi itu seringkali bukan kekuatan media. Media seringkali kuatnya di konten, mungkin bisnis, tapi teknologi bukan. Nah karena itu mungkin perlu ada beberapa kolaborasi yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Sabto dengan platform-platform teknologi. Google selama ini sudah banyak support AMSI, kemudian mungkin kita akan mulai juga ketemu dengan beberapa platform di luar yang tradisional. Shopee kemarin sudah mulai jalan sama kita untuk bikin revenue stream baru, affiliate marketing. Ini akan dimulai di Jakarta, kemarin 30 media sudah diundang, tapi akan kita expand ke luar Jakarta. Jadi model bisnis baru dengan marketplace sebagai tech platform. TikTok kemarin sudah join juga, jadi abis ini kita akan announce kerjasama pertama kita dengan TikTok. Ini sebetulnya bukan kerjasamanya yang penting, tapi engagement kita dengan tech platform yang kemudian bisa kita utilize untuk kolaborasi-kolaborasi lain yang cocok untuk teman-teman. Jadi kita buka pintu aja, kita buka pintu dengan Shopee, kita buka pintu dengan TikTok, pintu dengan Google udah terbuka lebar, teman-teman bisa kontak orang-orang Google kapanpun, bisa ngobrol. Kita kepingin level atau intensitas hubungan kita dengan Google sama dengan intensitas hubungan kita dengan Shopee, dengan TikTok, dengan Meta, dengan X dan seterusnya. Jadi itu kaki yang kedua tuh yang akan kita perkuat. Nah kaki yang ketiga yang juga sudah sama-sama kita tahu adalah kaki bisnis. Nah bagaimana kemudian diskusi-diskusi kita bisa memungkinkan terjadi inovasi-inovasi bisnis. Dan saya kira ketiga kaki ini kan saling mendukung ya, kaki konten, teknologi, dan bisnis. Karena pada dasarnya bisnis revenue akan muncul ketika produk kita menghasilkan value, menghasilkan manfaat untuk audience. Jadi bagaimana value creation dari produk kita itu bisa dimonetize. Sesimpel itu, enak diomongin tapi susah dilaksanakan. Value-nya apa? Ada di mana? Segmennya siapa? Bagaimana mengcapture value itu? Ongkos produksinya worth it nggak untuk dieksplorasi? Dan itu diskusi yang terus-menerus. Dan saya kira teman-teman di sini sudah membahas itu setiap hari. Dan mudah-mudahan AMSI bisa terus membantu menciptakan ekosistem itu. Tahun ini kita juga akan mulai menghidupkan lagi monthly meeting kita yang dulu jadi ikon AMSI di awal-awal pendiriannya. Kita kangen ketemu gitu ya setiap bulan. Kita akan mulai di Liputan 6
pekan kedua Februari, Astrid, staf sekretariat kita yang akan arrange itu ada di belakang, Mbak Astrid. Minggu kedua ya Mbak Astrid ya, liputan 6, nanti diskusi pertamanya tentang lanskap iklan untuk industri media. Kita akan undang dari grup M untuk ngasih insight. Nanti itu jadi off the record session gitu ya, enggak boleh dipublish, tapi kita mudah-mudahan dapat pemahaman baru apa sih yang jadi tren di agensi iklan. Kemudian mungkin bulan berikutnya kita bikin di hukum online, minggu berikutnya kita bikin di Nusantara, kita berikutnya bikin di kabar bursa atau kabar grup yang sekarang sedang naik daun karena ada rekrutmen, high profile rekrutmen yang terjadi di kabar bursa. 2 senior AMSI masuk ke kabar bursa, luar biasa kabar bursa, pergerakannya senyap tapi langsung meledak. Nah itu kira-kira idenya, setiap kali kita meeting akan ada narsum, akan ada insight sehingga teman-teman juga makin kaya dengan perspektif yang baru. Itu teman-teman, jadi challenge-nya luar biasa di 2025 ini, tapi kita optimis seperti juga sudah digambarkan di riset Wanifra yang tadi saya sebut, industri media on the right track. Apa yang sebelumnya menjadi sumber turbulensi itu sudah mulai terkendali, revenue yang terlalu dependent pada satu stream itu sumber masalahnya. Kemudian teman-teman mulai shifting di global, di Indonesia juga saya kira kita harus mencari multiple revenue stream yang bisa membuat bisnis kita lebih stabil sehingga kita tetap bisa melayani publik, karena itu inti keberadaan media. Bagaimana kita menghasilkan informasi yang relevan, yang bermanfaat untuk publik. Mungkin itu kata pengantarnya di bagian pertama ini. Kemudian saya tadi tugasnya langsung melantik gitu ya? Atau gimana? Langsung, betul? Langsung melantik. Saya bacakan susunan kepengurusan AMSI wilayah Jakarta periode 2024-2028. Berdasarkan hasil konferensi wilayah AMSI Jakarta, bukan AMSI DKI Jakarta ya, saya selalu masih sebut DKI. AMSI Jakarta yang diselenggarakan pada hari Kamis 4 Juli 2024 menetapkan Fatan Korib dari Hukum Online dan Rusman Manyu dari Jurnas.com sebagai Ketua dan Sekretaris AMSI Wilayah Jakarta periode 2024-2028. Untuk Majelis Kehormatan, Pak, silakan langsung hadir ke panggung. Majelis Kehormatan, Pak Jimmy Silalahi, mantan anggota Dewan Pers, Mbak Devi Asmarani, Magdalene.co, dan Mas Aan Suryana dari akademisi sebagai Majelis Kehormatan. Sebagai Badan Pengawas dan Pertimbangan Organisasi, Kakak Rikando Somba, Erik Somba dari Valid News, Mas Yulis Sulistiawan, Tribun News, dan Mas Gaib Maruto Sigit dari MNC sebagai Badan Pengawas dan Pertimbangan. Silakan hadir ke atas panggung. Kemudian susunan pengurus lainnya, Bendahara Mas Hadi Suprapto dari xmed.id, bidang organisasi dan keanggotaan Mas Rahmadin Ismail, Mas Madin dari tirto.id, Mas Ivan Aulia Hasan dari NU Online, NU.id, silakan hadir ke panggung. Bidang dana dan usaha, Mas Sumber Rajasa Ginting dari Indopos, Mas Ali Yudin Sofyan, Mang Ali, katakini.com. Kemudian bidang hubungan antar lembaga dan advokasi, Mas Anton Septian dari Tempo, Mbak Ken Yunita dari urbanesia.com. Bidang pendidikan dan penelitian, Mas Satrio Wicaksono, Valid News, dan Mbak Saseria Trihapsari dari hops.id. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta 21 Januari 2025, menyetujui Ketua Umum Wahyu Datmika, Sekjen Mariadi. Tepuk tangan untuk susunan pengurus AMSI DKI. Pegang bendera. Tolong disiapkan panitia.
Nah, Ketua Sekjen di depan. Boleh? Mas Hadi. Mas Hadi. Mas Hadi juga di depan kali. Oh, udah. Jadi saya akan membacakan naskah pelantikan, mohon diikuti dengan bersungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk memantapkan komitmen teman-teman sebagai pengurus AMSI wilayah Jakarta. Jadi nanti ketika akan mulai diikuti akan saya kasih aba-aba, tapi sebelumnya ini pengantarnya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini 23 Januari 2025, saya Wahyu Diatmika dalam posisi sebagai Ketua Umum AMSI dengan resmi melantik pengurus AMSI wilayah Jakarta. Saya percaya saudara semua akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Ini yang akan kita bacakan bersama-sama. Ikuti saya. Janji pengurus AMSI. Janji pengurus AMSI Bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus AMSI wilayah Jakarta selaku pengurus AMSI wilayah Jakarta dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Bahwa saya Bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga akan berusaha sekuat tenaga mencapai visi AMSI, mencapai visi AMSI, yakni mewujudkan kemerdekaan pers yakni mewujudkan kemerdekaan pers dengan membangun media cyber profesional dengan membangun media cyber profesional yang memiliki bisnis sehat dan berkelanjutan. yang memiliki bisnis sehat dan berkelanjutan. Bahwa saya Bahwa saya akan selalu berjuang sepenuh daya upaya akan selalu berjuang sepenuh daya upaya untuk mewujudkan misi AMSI, untuk mewujudkan misi AMSI, yakni yakni memastikan dan memperjuangkan peraturan perundang-undangan memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers, yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme media cyber, profesionalisme media cyber, pedoman pada undang-undang pers, berpedoman pada undang-undang pers, kode etik jurnalistik, kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media cyber, pedoman pemberitaan media cyber, dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. Memperjuangkan regulasi dan membangun ekosistem bisnis media digital Memperjuangkan regulasi dan membangun ekosistem media digital yang mengedepankan jurnalisme berkualitas. yang mengedepankan jurnalisme berkualitas. Bahwa saya Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dengan mengamalkan nilai-nilai AMSI, dengan mengamalkan nilai-nilai AMSI, yakni yakni berintegritas dan independen, berintegritas dan independen, sebagai organisasi media yang objektif, sebagai organisasi media yang objektif, bebas bertanggung jawab dan tidak berpihak. bebas bertanggung jawab dan tidak berpihak. Terima kasih, dan dengan demikian sudah resmi pengurus AMSI Jakarta dilantik. Selamat untuk kawan-kawan semua. Dengan resmi pengurus AMSI Jakarta periode 2024-2028 telah dilantik. Kami ucapkan selamat bertugas dan semoga amanah dalam menjalankan tanggung jawab. Baik, Valen, semoga pengurus AMSI Jakarta periode 2024-2028 ini bisa juga terus berkontribusi untuk profesionalitas pers dan juga kualitas pers kita yang lebih baik. Baik, tidak afdol kalau setelah pelantikan enggak foto dulu. Silahkan foto bersama, mungkin untuk barisannya bisa diatur, yang di belakang juga yang penting harus bisa terlihat. Oh ya, Mas Kami Sabto, juga mengundang untuk Bapak anggota Dewan Pers, serta tamu undangan yang sudah hadir di acara ini untuk bisa foto bersama. Mungkin ada yang di atas dan ada di bawah ya, supaya semuanya kelihatan. Kita yang di bawah dah. Boleh dibagi di bawah dua? panggung aja. Iya, di bawah panggung. Boleh dibagi dia.
Ya biasanya kalau wartawan gini kan harusnya cair ya. Biar kelihatan akrab itu memang harus ada yang berdiri dan ada yang duduk gitu. Fotografer udah oke ya ini komposisinya kayak gini ya. Oke silahkan. Yang pertama gaya formal dulu. Oke. Baik. 3. Oh oke. Biar seimbang. Ya boleh gaya formal dulu. 3, 2, 1. Cheers. Oke. Setelah itu gaya Gen Z boleh yang lebih ekspresif. Kita harus mengikuti apa yang terjadi saat ini ya. Baik, 3, 2, 1. Oke, boleh sekali lagi mungkin simbol cuannya biar kompak semuanya. Jakarta cuan, tapi lagi-lagi tadi pesan Romo Sabto ya, untuk tidak hanya memikirkan cuan, tapi juga bagaimana informasi yang terus disiarkan pada publik yang mendidik dan juga bermanfaat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami persilahkan untuk mengucapkan selamat satu sama lain dan kemudian kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung acara ini sehingga acara pelantikan pengurus AMSI Jakarta periode 2024-2028 bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Acara ini disponsori oleh Astra International, Mind ID, Bank Negara Indonesia, Harita Nikel, dan Goto Indonesia, Antam, dan Liugong Indonesia. Baik. Kami persilahkan hadirin Bapak Ibu tamu untuk kembali ke tempat. Baik, karena tadi sudah dilakukan pelantikan pertama, kemudian sudah mengucapkan janji begitu ya, janji pengurus, dan tidak afdol rasanya kalau sudah foto-foto bersama kita tidak mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua baru AMSI Jakarta, begitu ya. Baik, untuk itu meskipun tadi sudah briefing, nggak usah sambutan, tapi rasanya Tadi- kurang afdol gitu ya. Pak Ketua AMSI Jakarta yang baru dilantik tadi sempat pesan, saya nggak usah lah bicara, tapi rasanya kurang afdol ya. Betul. Rangkaian acara pelantikan ini kalau Ketua AMSI Jakarta Bapak Fatan Qorib belum menyampaikan kata sambutan. Iya, Untuk betul. itu kami persilakan Bapak Ketua AMSI Jakarta periode 2024-2028 Fatan Qorib untuk memberikan Menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Romo Sabto. Kalau tadi Romo bilang Romo Cuan kalau dipanggil ya. Bli Komang, Ketum, Pak Samsul Rizal, terima kasih banyak sudah hadir di acara pelantikan kami. Teman-teman dari pengurus AMSI Jakarta, teman-teman seluruh anggota AMSI Jakarta, dan hadirin yang berbahagia. Dan tentu tadi ada beberapa teman-teman dari mitra gitu ya, sponsor kami yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya di acara pelantikan ini. Kami berharap pelantikan ini menjadi momentum kami, seperti yang tadi disampaikan Romo Sabto dan Bli Komang, bahwa banyak tantangan yang menerpa di industri media di Indonesia, khususnya di Jakarta dewasa ini. Bukan hanya berkaitan dengan bisnis, tapi juga konten yang perlu dijaga sehingga berkualitas. Jadi program-program yang memang sudah kami rencanakan dan insya Allah akan kami jalankan ke depan gitu ya. Pastinya kami butuh kolaborasi antar anggota AMSI Jakarta. Sharing session menjadi hal yang penting buat kita semua, karena kami percaya bahu-membahu itu menjadi satu keharusan. Cerita dari satu teman-teman di pengurus AMSI misalnya, atau bahkan perusahaan media, salah satu perusahaan media yang
berhasil bisa menjadi salah satu sharing yang bisa dilakukan ke teman-teman yang lain. Meskipun ya perlu ada juga tentu penyesuaian dengan karakteristik dari perusahaan media masing-masing. Kita percaya kalau kolaborasi itu menjadi satu keharusan, dan tantangan lainnya adalah soal teknologi tadi. Ini AI jangan sampai jadi pisau bermata dua. Satu sisi tadi Mas Sabto juga menyampaikan, dan sisi lain juga ada hal yang perlu kita ambil dari AI. Bisa jadi AI jadi salah satu support cara kita gitu ya, mempermudah pekerjaan-pekerjaan tapi tidak meninggalkan hal-hal gitu ya, artinya memberikan anggota kita gitu ya atau karyawan kita jadi tidak bekerja gitu. Jadi kita harus benar-benar cari tahu lebih dalam soal ini, dan diskusi, kolaborasi, sharing session akan dilakukan di tim AMSI, pengurus AMSI Jakarta 2024-2028. Selain itu nanti siang Bapak Ibu semua, nanti kita akan ada acara seminar Undang-Undang PDP. Kenapa itu Undang-Undang PDP penting? Karena salah satu klausul di Undang-Undang PDP kami lihat ada kewajiban dari setiap tahun revenue 2% setiap perusahaan itu jika melanggar PDP dikenakan sanksinya maksimal 2%. Tidak juga termasuk teman-teman perusahaan pers, teman-teman perusahaan media. Ada kewajiban mesti punya data officer, data protection officer khusus. Ini nanti siang kita akan banyak belajar. Ada 3 narasumber yang kami siapkan. Satu perwakilan dari dari pelaku usaha, satu dari NGO, dan satu lagi asosiasi profesi. Jadi harapan kami sebagai sekaligus panitia, Bapak Ibu bisa tetap bertahan gitu ya, dan bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas semuanya, dan Bli Komang matur nuwun sudah hadir, Mas Sabto, Pak Samsul Rizal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fatan, Ketua AMSI Jakarta periode 2024-2028 yang tadi juga sudah berkomitmen untuk berkolaborasi, untuk juga bahu-membahu bersama pengurus AMSI Jakarta untuk mewujudkan visi AMSI Jakarta periode 2024-2028. Kita tunggu aksi gebrakannya pastinya. Baik, acara ini nantinya masih akan berlanjut, kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di acara hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan acara makan siang, dan kemudian kami juga tentu mempersilahkan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Tapi setelah makan siang kami juga mohon kesediaannya untuk kemudian mengikuti lanjutan acara seperti yang tadi sudah disampaikan Bang Fatan, mengikuti diskusi publik bertajuk urgensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sama-sama belajar lagi, kemudian tadi juga masih banyak tantangan yang tentu ini bisa menjadi ilmu baru dalam menyongsong hingga 2028 nanti. Baik, Valen, kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah mendukung sehingga terselenggaranya acara pelantikan pengurus AMSI Jakarta periode 2024-2028 ini, antara lain Astra Internasional, Mind ID, Bank Negara Indonesia, Harita Nikel, Goto Indonesia, Amtam, dan juga Liu Gong Indonesia. Dengan ini acara untuk sesi pertama dalam hal pelantikan pengurus AMSI Jakarta periode 2024 hingga 2028 kami tutup sampai di sini. Kami jeda sementara. Untuk itu kami berdua pamit. Saya Valentina Sitorus dan saya Vidi Batlolone. Sampai jumpa di acara AMSI berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.